Oke, Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini gue kedatangan satu narasumber yang pastinya narasumber ini sangat berkualitas dan anti mainstream. Em, Langsung saja ini ada Mas Seraf William. Halo Mas Serafim. Ya, Shalom halo, Mas. salam juga. Iya. Ya, singkat saja, sebenarnya saya dilahirkan bukan dalam keluarga yang dalam tanda kutip Kristiani, walaupun ya KTP beragama Kristen gitu. Ya, sampai singkat cerita, akhirnya entah mungkin ada dorongan dari Roh Kudus sehingga saya mulai dari kelas 6 SD itu saya mulai mencari-cari lah. Uh, Sebenarnya tujuan saya beragama ini apa sih gitu kan. Saya muluk-muluk ke agama-agama lain gitu. Nah, sampai saya memutuskan untuk ya ternyata kekristenan mungkin yang benar gitu. Bukan mungkin ya kekristenan itu yang benar. Ya, saya berpikir begitu hingga saat ini. Dan putuskan ya dulu saya bukan seorang ortodoks, sebenarnya saya dulunya seorang Katolik yang akhirnya berpindah menjadi seorang ortodoks karena lain dan banyak hal. Dan ya itu saja sih untuk latar belakang saya. Oh ya. Jadi dulu itu sebelum Katolik, maksudnya dulu bukan dilahirkan sebagai Kristiani ya. Ya, kurang lebih begitu kan. Kemudian, Walaupun memang keluarga Kristen tapi bukan 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 dalam tanda kutip Kristen yang taat lah. oh ya ya. Oke oke oke. Jadi menjadi akhirnya pada dasarnya akhirnya menjadi seorang Ortodoks ya Kak. Dan menjadi Ortodoks Rusia ya. Iya, Oh ya, itu berarti pindah ke Ortodoks Rusia itu pada kelas 6. enggak, waktu saya kelas 9. Oh, kelas 3 SMP berarti ya. Iya iya. Kenapa Mas Serafim ini memilih Ortodoks Rusia? Kan Ortodoks Yunani atau Ortodoks Koptik udah ada kan, kalau nggak salah ya. Eh, Tentu karena banyak alasan ya, tapi selain dari banyak alasan itu mengapa saya memilih Rusia? Karena pertama itu paling dekat dengan rumah saya. Yang kedua juga saya lebih dalam singkatnya saya lebih menyukai praktik liturgi dalam gereja Rusia gitu. Oh Tuh. iya, soalnya ya ya ya. Dan Ortodoks Rusia juga liturginya itu apakah ada perbedaan dengan liturgi Ortodoks lain gitu, Mas? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang liturgi itu macam-macam sih. Kayak misalnya kalau di Rusia itu sebelum kita bahas tentang liturgi Rusia gimana, nah dalam liturgi Ortodoks itu ada yang namanya antifon. Ini contoh ya misalnya ada yang nama antifon. Nah, antifonnya terdiri dari 3 dalam liturgi. Nah, itu praktik Yunani dengan Rusia beda kan. Kan kalau Rusia itu antifon pertamanya Mazmur 104. Lalu dilanjutkan Mazmur 146. Baru yang ketiganya itu Sabda Bahagia. Itu kan sedikit berbeda dengan praktik Yunani. Itu contoh aja. Masih banyak hal lain lah yang Oh akhirnya saya memilih untuk di Rusia. iya. Cuman ini kan apa Rusia ini pakai liturginya Yohanes Chrysostomus ya? Ya, walaupun sama-sama Kristostomus, tapi Iya. praktik lintas jurisdiksi kan berbeda. Oh, oke 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 oke. Lalu saat Mas berpindah ke Ortodoks Rusia itu em, Mas itu kan dulu kan bukan Ortodoks Rusia ya kan dan pada akhirnya kelas 9 jadi Ortodoks. Nah, ada nggak sih maksudnya saat Mas beradaptasi itu mengalami hal yang berbeda gitu? Ya tentu
banyak sekali lah perubahan dalam hidup saya, mulai dari cara berpikir gitu, cara memandang segala sesuatu gitu. Oke. Cara bagaimana kita memaknai hidup yang telah Tuhan berikan gitu kan. Banyak hal yang akhirnya mengubah hidup saya juga. Dan saya merasakan hal itu. Oke, 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 oke. Dan selanjutnya mungkin kita membahas tentang kalau dari sisi keluarga sendiri, apakah mendukung Mas Serafim untuk menjadi Ortodoks Rusia gitu, atau bahkan ada perselisihan gitu dengan keluarga? Kenapa? Ya, sejauh ini sih tidak ada pertentangan ya. Gimana Mas? Dan mereka welcome aja gitu. Ya, oke. Sama Kristen ya Mas ya. Jadi ini temanya adalah menjadi seorang pemungut cukai. Mas Serafim, gimana nih? Apa nih maksudnya? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa pemungut cukai gitu kan? Kenapa gitu kan? Mungkin Mas Serafim bisa menjelaskan gitu. Ya, sebelum kita memasuki pertanyaan tadi, kenapa sih harus menjadi pemungut cukai gitu kan? Nah, itu sebenarnya ada dalam kutipan yang sebenarnya sudah saya berikan yang di Lukas pasal 18 ayat 9-14. Nah, mungkin kita bisa baca bersama-sama. Nama dari ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain ada pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Jadi kalau kita lihat dari konteks ayatnya dari 9, menganggap dirinya benar itu berarti diartikan, itu ada di ayat 11 ya, diartikan apa ya, sebagai tadi yang tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai yang ada di sampingnya. Nah, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihlah orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Nah, mungkin kita yang pernah mendengar perikop ini, mungkin sudah tahu inti dari apa yang Tuhan sampaikan, yaitu di hadapan Allah kita itu tentu tidak boleh meninggikan diri ya, tentu. Simply itu karena kita adalah keturunan Adam yang berasal dari kejatuhan kan. Kita adalah orang-orang jatuh yang ya sudah, kita orang berdosa gitu. Karena kita lahir dari kejatuhan. Nah, tapi ada banyak hal sebenarnya fakta unik dalam ayat ini yang sebenarnya jarang orang Kristen ketahui. Nah, mulai dari ayat yang ke-10 kan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan orang pemungut cukai. Nah, pertanyaannya, kenapa harus orang Farisi? Dan kenapa harus dibandingkan dengan pemungut cukai? Bukannya bisa apa hanya cukup untuk 2 orang biasa mungkin gitu kan. Kenapa harus orang Farisi dan pemungut cukai? Nah, seenggaknya ini menurut saya adalah hal yang unik karena orang Farisi yang pada waktu itu, orang Farisi itu kan seorang terhormat gitu pada 2000 tahun yang lalu di Timur Tengah sana. Sedangkan pemungut cukai itu kerap dipandang sebagai orang yang hina gitu karena ya memeras duit rakyat, ya kan, meminta pajak dan sebagainya itu pada 2000 tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya menggambarkan situasi yang sebenarnya itu bisa terjadi di mana saja. Di mana terkadang orang yang punya kedudukan atau kehormatan yang tinggi, itu justru tidak punya moral. Justru malah yang kita anggap sebagai orang hina, sampah masyarakat.
itu malah yang punya moral tinggi. Ya itu itu terjadi di mana saja dan kapan saja sebenarnya. Itu. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus mengucapkan perumpamaan ini berdasarkan keadaan faktual atau keadaan yang bisa kita temukan di mana saja. Sehingga perumpamaan dari Tuhan kita ini menegaskan tentang relevansi atau apa ya, bahwa ini sesuatu yang bisa berhubungan untuk setiap kondisi, setiap budaya. Nah, ayat yang 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, mungkin bagi kita ini, bagi beberapa orang, atau mungkin orang tertentu lah, ini hanya sebatas ayat, oh ya ini orang Farisi ini meninggalkan diri gitu. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Coba kita perhatikan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Kalau kita pikir-pikir baik-baik, sebenarnya justru malah hal yang baik kan untuk mengucap syukur. Kalau kita cermati baik-baik, sebenarnya doa orang Farisi yang satu, yang pada parafrase yang pertama itu, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Nah, yang salah itu terletak ya pada kalimat selanjutnya, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dalam syukurnya, dia bukan benar-benar bersyukur sebenarnya. Tetapi dia mencoba untuk meninggikan dirinya dalam rasa syukur itu, dengan merendahkan orang lain. Kalau kita cermati, sebenarnya kenapa orang merendahkan orang lain? Karena dia merasa bahwa orang yang lain ini kan merasa seperti setara dengan dirinya, sehingga supaya dia bisa terlihat lebih tinggi, dia harus merendahkan orang lain gitu. Simply, sebenarnya secara naluri begitu orang. Nah, sehingga pada ayat yang ke-11 ini itu tidak hanya sebatas menggambarkan tentang peninggian meninggikan tinggi hati gitu, bersikap tinggi hati atau sombong, tapi juga ada hal yang lebih aneh. Kalau menurut saya ini aneh. Nah, aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok. Ya, mungkin orang Farisi bukan perampok gitu. Tetapi dia orang yang sombong karena telah merendahkan kan orang lain. Bukan orang lalim, ya mungkin dia bukan orang lalim. Tetapi dia telah menistakan sesamanya sebagai dimana Allah yang menciptakan dia kan. Itu kan sama saja seperti menista ada sesama Anda gitu kan. Sesama menciptakan sebuah karya, lalu Anda menghina karyanya. Pertanyaan etiskah seperti itu? Kan tentu tidak. Tuh. Nah, mungkin juga dia bukan pezina. Ya, simple mungkin orang Farisi ini juga bukan pezina. Tetapi dia telah melalaikan apa yang seharusnya dia tidak boleh lalaikan. Karena orang Farisi ini telah kita sebutnya menistakan yang sesuatu yang bahkan diciptakan menurut gambar dan rupanya ya kan, karena manusia kan diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Makanya ketika saya baca ayat yang ke-12 sih sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi itu aneh bagi saya. Karena begini, orang Farisi itu kan
bisa dibilang hamba Tuhan kan. Ini sama seperti dia meninggikan dirinya sendiri karena dia seorang hamba Tuhan. Gitu. Ya, mungkin kalau Anda mendengar kata hamba, itu mungkin sesuatu yang luhur saleh gitu. Tapi kalau kita cermati, hamba itu kata kasarnya apa? Budak kan? Atau lebih kasar lagi kacung. Lalu Anda meninggikan diri Anda karena disebut sebagai hamba. Hal yang banyak orang tidak sadari, sebenarnya hamba itu artinya yaitu budak atau kacung. Dan apa yang perlu ditinggikan dari itu? Apakah Anda meninggikan diri Anda sebagai budak gitu kan? Karena hamba itu kasarnya budak. Kalau kita pikir-pikir lagi. Makanya adalah hal yang aneh kalau bagi saya. Orang Farisi lakukan apa yang meninggikan diri lah. Bahkan tidak hanya orang Farisi, untuk siapapun lah yang meninggikan dirinya itu orang aneh bagi saya. Apalagi meninggikan diri karena menyandang status di hadapan masyarakat sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Ya, menjadi hamba Allah itu baik. Tapi kalau Anda meninggikan itu aneh. Karena hamba itu artinya sama aja dengan budak atau kacung. Nah, ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mungkin, wah berpuasa 2 kali seminggu gitu. Kan kalau orang Yahudi kan Senin sama Kamis kan berpuasa. Ini ya mungkin Anda yang baca ini, wajar-wajar saja orang Farisi berpuasa gitu, lalu memiliki rasa tinggi hati gitu kan. Karena dia melakukan puasa yang tidak seperti orang lain lakukan. Nah, tapi kalau Anda cermati lagi, iblis itu tidak makan loh. Malaikat juga tidak makan. Lalu apa yang mau ditinggikan? Kalau parameter adalah berpuasa 2 kali seminggu, maka iblis lebih mulia daripada kamu gitu kan. Iblis itu nggak makan loh. Lalu apa? Misalnya, hal lain. Saya telah beribadah semalam suntuk sampai jam 12 atau jam 1 malam. Nah, ini juga sering saya temukan orang-orang seperti ini. Nah, saya dalam hatinya berpikir loh, iblis itu tidak tidur loh. Jadi apa yang mau dibanggakan gitu kan? Karena kalau parameter kesalahan adalah itu, maka iblis lebih salah dari kita. Nah, lalu aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mungkin ini adalah loh, apa yang salah dengan memberikan perpuluhan gitu kan? Bukankah itu tanda kerendahan hati gitu? Menyerahkan sesuatu yang berharga. Nah, pertama, hal yang perlu kita sadari, bahwa berkat-berkat itu adalah datang dari Allah. Pada dasarnya kamu memberikan kepada Allah itu artinya kamu mengembalikan kepada Allah. Pada dasarnya seperti itu, simply seperti itu. Dan lebih aneh lagi, itu hanya 1/10. Malaikat jatuh itu menyerahkan seluruh hidup kekalnya kepada Allah. Nih, di hidup kekalku ku berikan kepadamu ya Allah untuk kebinasaan. Maka jadi malaikat jatuh kan. Menyerahkan hidup kekalnya untuk kebinasaan. Yang jauh lebih berharga daripada hartamu. Jadi kalau misalnya parameter adalah kesalahan-kesalahan semacam itu, untuk kita dapat meninggikan hati kita, maka iblis itu lebih mulia. Memang kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan semacam ini? Karena ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Bahwa meninggikan hati itu ya seaneh itu dan seabsurd itu. Kalau kita renungkan dan kita pikirkan. Makanya di ayat yang ke-13 kan katakan, tetapi pungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Dan kenapa Tuhan Yesus menggambarkan orang pungut cukai ini tidak dapat mengadah ke langit. Karena orang ini sadar gitu loh. Betapa meninggikan hati itu aneh dan absurd.
Nah, melainkan ia memukul dirinya. Nah, memukul dirinya ini adalah gambaran sebenarnya. Gambaran dari kesengsaraan di dalam iman yang benar. Tapi Anda bersukacita akan hal itu. Ya, jadi Anda bersukacita dalam kesengsaraan Anda. Dan ini sesuatu yang bagi saya indah di dalam iman kekristenan. Nah, makanya dia berkata, ya Allah, kasihlah aku akan berdosa ini. Udah, sependek itu. Ya Allah, kasihlah aku akan berdosa ini. Kenapa? Karena inti dalam hidupmu adalah pengampunan dosa. Karena kamu jatuh, maka perlu direstorasi atau dipulihkan sehingga kamu bisa hidup kembali seperti semula sebelum kamu jatuh. Nah, ayat 14 ya Tuhan Yesus tinggal bilang, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kenapa dibenarkan Allah? Karena simply orang itu tahu kebenaran tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah orang yang lahir dari kejatuhan dan orang berdosa, maka dibenarkan Allah. Ya, kamu benar. Ya, sesederhana seperti kita menjawab soal dalam ulangan secara benar, ya udah tinggal guru hanya memberikan nilai 100 gitu kan. Ya sama seperti itu. Dia sudah sadar dirinya berdosa, ya sudah dibenarkan Allah. Gitu. Nah, itu makna dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Kenapa ya? Sebab dia tidak sadar. Pada dasarnya kamu juga sama seperti puncuka, kamu lahir dari kejatuhan. Lalu kamu meninggalkan diri. Dan itu sesuatu yang absurd. Gitu kan. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Nah ini tadi. Sepertinya sudah saya sebelum bilang, Anda meninggikan diri Anda akan terendahkan dengan sendiri. Kenapa? Karena tadi, kalau Anda membandingkan seorang yang dengan yang lebih rendah daripada Anda, maka orang lebih tinggi daripada Anda itu akan menghakimi secara otomatis tanpa ada orang lain menghakimi. Terhakimi secara otomatis. Bahwa Anda lebih rendah daripada orang lebih tinggi daripada Anda. Nah, ini karena dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Dan ini sesuatu yang sebetulnya bisa kita lihat tanpa kita muluk-muluk pada hal yang tinggi-tinggi gitu. Maksudnya adalah kita seringan memuji orang-orang yang punya kerendahan hati. Nah, itu yang saya maksud. Jadi itu singkatnya tentang Lukas pasal 9, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 ini. Iya. Oke, benar-benar kata Bro Mas Serafim nih, bahwa di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, ya, ini benar-benar mengandung sebuah makna yang sangat dalam sekali ya, yang pastinya antara orang Farisi dan juga orang pemungut cukai, gitu kan. Dimana juga pemungut cukai ini benar bahwa pemungut cukai ini lebih istilahnya ya lebih rendah lah ya daripada orang Farisi ya. Kalau kita bisa tahu bahwa orang-orang Farisi ini juga ya Mas ya adalah orang-orang yang sekiranya dipandang sebagai orang saleh ya. Orang-orang yang sekiranya kalau bisa dibilang ya agamis lah. Dan orang-orang pemungut cukai ini adalah orang-orang ya cuma pengumpul pajak saja gitu kan. Kenapa Mas Raffi memilih ayat ini untuk kita bicarakan gitu Mas? Ya, karena kalau bagi saya menjadi seorang Kristen adalah menyadarkan diri sendiri bahwa diri ini adalah seorang berdosa yang telah kehilangan rumah saya di mana sih gitu loh. Rumah sejati saya di mana. Nah, setelah kita menyadari untuk mencari rumah tersebut kembali kepada Tuhan Yesus, maka kita perlu pertobatan. Dan simply, kekristenan itu salah satu inti imannya adalah tentang pertobatan. Bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya kan?
banyak ungkapan bertobatlah, bertobat dan bertobat, menyadari diri bahwa diri ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga Allah Sang Sabda sendiri yang harus turun menjadi manusia. Permintaan Tuhan sederhana kan, bertobat. Kenapa saya mengambil ini? Apalagi ini menjelang Natal kan, menjelang Natal, menjelang kedatangan Tuhan kita, ya saya rasa ini sesuatu yang relevan dan akan senantiasa relevan sampai ke zaman. Itu aja sih. Mantap. Bener-bener apa ya? Mas Serafin benar-benar teliti ya untuk memilih ayat gitu, dan ayat ini yang pastinya kan sebuah makna dari ayat ini gitu. Sehingga saya juga baru tahu bahwa makna dari ayat ini tuh benar-benar dalam sekali gitu. Jadi kita juga sadar dan kita harus tahu gitu bahwa perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan itu bukanlah cuma sekedar perumpamaan dong, tapi itu juga memiliki sebuah makna yang luas dan makna yang sangat baik sekali gitu loh. Kenapa nama Mas ini adalah Serafim gitu? Apakah ini adalah sebuah nama baptis atau mungkin Ya, nama pemberian orang tua? Serafim ini nama baptis, yaitu salah seorang dari apa ya, rahib di Rusia namanya Serafim, itu dari kota Sarov. Dia seorang imam sekaligus biarawan. Nah, untuk Iya. yang mungkin nggak tahu imam itu apa ya, singkatnya pendeta lah, kalau di pendetanya ortodoks gitu, imam. Oke. Pendeta ya. Jadi imam itu adalah sebuah pendeta ya. Jadi ini Serafim ini diambil dari seorang imam dari Rusia ya, imam ortodok dari Rusia ya. Iya. Oh ya, jadi Serafim ini bukanlah seorang awalnya itu bukanlah seorang rasul atau nabi, tapi adalah sebuah malaikat ya. Serafim Ya, ataupun kerubim gitu. Oh, ya, jadi yang pasti waktu dibaptis itu Mas Serafim sendiri memilih nama baptis apa diberikan nama baptis? memilih sih. Oh, lebih ke memilih ya Mas Serafim ya. Iya. Oke. Ya, em, mungkin ya karena sudah hampir 40 menit. Oh, sudah 40 menit kita sudah 40 menit kita berdiskusi. Kita sudah mendengarkan sebuah diskusi dari Mas Serafim seputar apa? Menjadi seorang pemungut cukai. Yang pastinya nanti teman-teman akan bingung kenapa kita harus menjadi seorang pemungut cukai gitu kan. Soalnya kan pemungut cukai itu kan adalah tukang pungut pajak ya dulu. Kenapa kita menjadi seorang pemungut cukai? Padahal kalau teman-teman mungkin mendengarkan atau mungkin teman-teman membaca sebuah ayat yang sudah Mas Serafim tadi berikan, itu memberikan sebuah makna yang sangat dalam sekali dan benar-benar uh, perumpamaan Tuhan Yesus itu baik sekali dan cantik sekali gitu. Oke, sebelum kita menutup ini mungkin Mas Serafim bisa menutup dalam doa, Mas Serafim. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita kayak gini, saya akan pimpin dalam doa penutup. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur pada hari ini, sebab oleh sabda-sabdamu di dalam kitab suci yang telah menyegarkan jiwa kami, kiranya pada malam hari ini semua ikut mendengarkan, maupun siapa saja yang mendengarkan ini bisa senantiasa Engkau lindungi dan Engkau bimbing ke dalam jalan yang benar, serta Engkau lindungi dalam segala langkah-langkah mereka melalui penyertaan dari Putra-Mu Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pengayoman dari Sang Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah, bermurahlah kepada aku akan berdosa ini. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Oke, mungkin
Ini juga menjadi sebuah informasi teman-teman ya. Apabila ada sebagian teman-teman yang ingin bergabung dalam grup Telegram ini, yang mungkin sedang menonton di aplikasi YouTube, bisa untuk klik link di bawah ya, link grup Grow Invest, dan follow juga Instagram kita. Dan untuk ada yang seputar yang ingin tanyakan, silakan DM Instagram kita Grow Invest dan linknya di bawah. Dan mungkin Instagram Mas Serafim apa Mas? Biar nanti saya catat di deskripsi. Oh iya, iya. Nanti akan saya berikan saya di WA mungkin. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mungkin kita tutup saja untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga kita semakin terberkati dengan program kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf bila ada sebuah kesalahan ya atau kecacatan dalam program ini. Dan ya, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.